Hai guys, nama saya Joshua. Senang banget untuk bisa bertemu sama kalian di vlog kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas berkatnya kita semua dapat diberi hari yang baru ini dan menikmati hari-hari kita di rumah bersama Tuhan. Dan kita semua dapat berkumpul untuk menonton video saya kali ini. Nah, kalian sudah pasti tahu dong tentang pandemi corona yang menimpa kita baru-baru ini sejak awal tahun 2020 atau bahkan sejak akhir tahun 2019 ini. Nah, virus COVID-19 ini sudah dianggap sebagai pandemi karena telah menginfeksi semua orang tanpa memandang fisik ataupun ras, dan sudah menjadi virus yang menyebar pada tingkat global, dan berbagai negara pun sudah mewaspadai adanya virus ini. Nah, fasilitas kesehatan diperlengkap, jam kerja para dokter bertambah dan juga suster. Bahkan ada beberapa negara memperlakukan sistem lockdown. Sedangkan untuk negara kita Indonesia ini telah diperlakukan kebijakan PSBB dan juga lockdown per daerah. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus corona ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita merespons mereka. Apa sih yang harusnya kita lakukan? Apakah kita boleh bepergian keluar dari rumah dan liburan? Apakah itu berbahaya bagi kita? Dan apakah itu hanya berbahaya bagi kita? Apakah itu berdampak untuk orang lain juga? Lalu, kalaupun kita emang harus di rumah, bukankah itu sangat membosankan di rumah tidak bisa pergi keluar? Nah, untuk informasi yang lebih jelas dan juga penjelasan-penjelasannya akan saya terangkan pada video kali ini. Mari kita simak. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya mendengar berita bahwa ada beberapa kelompok turis asing yang nekat bepergian ke Bali, dan mereka melakukan surfing dan olahraga lainnya di Bali, dan bahkan mengadakan pesta perayaan ulang tahun di Bali. Nah, berikut beberapa berita yang saya dapat dan juga beberapa gambar-gambarnya. Nah, dari gambar dan liputan yang ada di atas, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian itu hal yang patut dicontoh ketika masa pandemi ini dan diberlakukannya PSBB ini di Indonesia? Sepertinya tidak ya, karena melakukan pesta itu meningkatkan jumlah kontak fisik di antara mereka, sehingga tidak memperlambat laju penyebaran virus corona tersebut. Nah guys, tadi itu adalah grafik penyebaran virus corona yang jumlahnya semakin lama semakin banyak, dan bisa kita lihat dari grafik tersebut bersifat eksponensial karena grafiknya berbentuk kurva. Nah, perlu diketahui bahwa orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini biasanya tidak memperlihatkan gejala-gejala khusus, sehingga tanpa sadar mungkin mereka sudah menginfeksi banyak orang dan terinfeksi. Nah, bagaimana cara kita mengurangi ketinggian grafik penyebaran kalau begitu? Nah, salah satu cara utamanya adalah dengan menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita di rumah, dengan menggunakan masker dan proteksi lainnya ketika keluar rumah, dan yang terpenting adalah dengan melakukan social distancing atau PSBB di rumah. Karena dengan social distancing kita dapat mengurangi kontak fisik dengan orang lain, sehingga dapat memperlambat penyebaran virus corona tersebut, yang mungkin secara tidak sadar kita sudah terinfeksi dan bahkan menginfeksi banyak orang lain, terutama orang-orang yang lebih tua atau lansia. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sebab akibat dari respons kita terhadap aturan PSBB yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka memperlambat laju penyebaran virus corona. Oke, coba sekarang kalian bayangkan kalau semua orang bepergian dan melakukan kontak fisik tanpa proteksi masker. Bukan hanya resiko setiap individu terpapar virus corona yang semakin tinggi resikonya, tapi juga mungkin kita yang tidak sadar telah terinfeksi virus ini bisa saja menularkannya pada orang tua kita yang bisa dibilang innocent, pada kakak adik, pada teman-teman terdekat, pada kakek nenek. Bayangkan guys, dari satu orang saja yang bepergian keluar rumah, berapa orang yang mungkin telah terinfeksi gara-gara kita. Sebaliknya, kalau kita menerapkan social distancing ini selama pandemi virus corona, maka kita akan menekan penyebaran virus sehingga jumlah host yang terinfeksi menjadi berkurang dan tidak menimbulkan korban jiwa. Marilah guys, kita tahu diri. Masa hanya gara-gara kita, keegoisan kita yang tidak mau di rumah, banyak orang menjadi terinfeksi sih? Nah,
Kalau kalian takut bosan selama di rumah, dalam jangka beberapa bulan ini ada banyak kok hal positif yang bisa kita lakukan di rumah yang sebenarnya tidak kita sadari. Nah, berikut adalah beberapa. Selain itu, kalian juga bisa membuat DIY, misal DIY casing HP, DIY kotak tisu, atau mungkin DIY membuat wall grid buat memasang foto hiasan di kamar untuk mengisi waktu bosan. Selain itu, saya juga mulai lebih sering membereskan kamar saya yang sudah berantakan, di siang hari biasanya. Nah, yang terpenting adalah selama kalian di rumah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Bagaimana caranya? Untuk menjaga kesehatan fisik, kalian bisa jemur di pagi hari, sewaktu jam istirahat sekolah biasanya, selama 15 menit di teras rumah atau di taman. Nah, sore harinya kalian bisa olahraga yang simpel-simpel aja, seperti lompat tali, plank, senam aerobik 10 menit. Jangan lupa makan 3 kali sehari dan tidur minimal 8 jam sehari, minum air 1,5 liter per hari. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan mental, kalian bisa mencari hiburan saat bosan seperti belajar, membaca Alkitab, nonton series di Netflix, atau drakor, main game, tapi jangan kecanduan ya guys. Nah, itu hal-hal yang dapat kita lakukan di rumah yang sudah pernah saya lakukan juga. Nah, sekali lagi saya tekankan yang terpenting adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita selama di rumah agar tubuh kita tetap sehat dan stabil untuk meningkatkan antibodi dalam menghindari terinfeksi virus corona. Oke guys, jadi itu saja hal yang mau saya sampaikan. Kesimpulannya adalah untuk di rumah saja. Marilah kita sama-sama memperlambat penyebaran pandemi virus corona agar mengurangi angka kematian dan kemudian bisa kembali ke aktivitas normal kita yang dulu. Jangan bosan ya di rumah, tetap lakukan hal positif, tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental ya guys. Sampai jumpa di pertemuan yang berikut.